Dan itu tadi informasi-informasi yang sangat penting untuk kita semuanya, untuk pengembangan Kali Bening. Dan kita sudah ternyata ngobrol udah lama sekali dan sangat panjang. Apalagi Pak? Sudah ini? Belum. Kalian yang bisa ngomong ini? Lanjut. Oke. Lanjut. Mungkin dua. Saya yang nulis ini. Iya. Saya tak cerita saja dulu ya. Boleh Pak? Oke Pak, silakan. Nanti biar editornya yang ngurus Pak ini. Terus mohon berkenan jenengan meluangkan waktu dengerin saya ngomong. Siap. Ini asli atau pasangan? Ini asli Pak, bukan properti Pak. Oh iya ya. Asli Pak. Ya coba. Boleh Pak, kalau mau cicipin Pak. Oh iya, nanti ada waktunya. Setelah saya barangkali nanti saya tidak hanya sekedar cicip ya, Iya. makan dan Pak pulang barangkali. Boleh. Ini Oke. salah satu produk UMKM di sekitaran. Iya. Pak. Coba jelaskan Mas. Geng. Baik, terima kasih Pak Camat. Tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan di panjang lebar dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi kita sebagai anak muda dan kita Pak Camat Iya. masih muda. Pak Camat masih muda. Jangan seperti itu. Oh, ya. Bulannya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanang Bonang dan Sam Adam. Bersama Sam Adam Saya akan menarik Mas Nanang di acara Tekken Projection. Kali ini kita kedatangan tamu bro. Kira-kira tamunya akan berbeda nih, Mas Ya. Nanang, dari tamu-tamu yang sebelumnya. Betul. Ini akan lebih menarik. Di Tekken Projection lebih menarik lagi. Iya, kita akan mengundang salah satu tokoh, guys. Iya, betul. Tokoh yang sangat menginspiratif buat anak muda dan masyarakat luas Iya, tentunya betul sekali. di Tekken Production. Yang tagline kita apa, Mas Nanang? Edukatif, informatif, dan menghibur. Menghibur pastinya. Ada menghibur tentunya. Ini kita ada di bulan yang suci, Iya, betul sekali. masih di bulan suci Ramadan. Untuk semua teman-teman yang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga dilancarkan ibadah puasanya. Amin, amin. Dan untuk malam hari ini kita tag-nya malam. Kita setelah tadi sudah beribadah, sudah buka puasa bareng, terus juga tarawih, terus dilanjutkan yang lainnya langsung beraktivitas produktif bersama Tekken Production dan kita bakal bersama salah satu tokoh yang menarik Yaitu Bapak siapa? Tapi ini bapaknya seluruh warga ini. Bapaknya seluruh warga. Bapak seluruh warga. Mungkin dari masyarakat luas belum semuanya mengenal ya. Jadi kita menjembatani kawan-kawan semuanya, khususnya anak muda untuk mengenal salah satu tokoh yang sangat kita banggakan. Karena tokoh yang satu ini dia sangat melekat dengan anak muda. Dia sangat ide-idenya, luar biasa. semuanya, kebijaksanaannya Kebijaksanaannya luar biasa, lekat sekali. Dan tidak usah lama-lama, kita akan mengundang salah satu tokoh terbaik kita pada hari ini. Yuk, kita panggil saja. Ini dia, Bapak Firmansyah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Diperkenalan untuk duduk Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jangan duduk Mas. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Anggap rumah sendiri saja. Iya, Pak. Silakan, Amin. Mas Nanang, pada malam hari ini kita agak sedikit kaku ya. Karena Jauh beda ya. jauh berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Tapi karena Bapak Camat yang satu ini lebih lebih hangat kepada anak-anak muda, jadi mungkin kita bakal lebih cair pada suasana malam hari ini. Tapi sebelum itu, selamat datang Bapak Camat. Assalamualaikum Bapak Camat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah. Semua kan diawali dengan salam dulu. Biar pembicaraan kita Lebih hangat, Iya. gitu. Pak, dan Pak Firmansyah, betul ya Pak ya?
Iya, sesuai KTP saya. Sesuai kan? Oke Pak. Padahal kita bersama Pak Camat loh. Oke, ada saran di sini kita biar lebih cair. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Camat. Boleh dong Pak perkenalkan diri sama audiens kita nih para Tekken Projection. Perkenalkan Bapak Camat, nama dan aslinya dari mana sih Pak? Kita juga perlu tahu ya untuk hal itu ya. Iya, betul sekali. Iya. Diawali ucapan terima kasih Mas Nanang dan Mas Adam yang sudah diundang ke sebuah acara apa ya istilahnya talk show atau podcast barangkali. Podcast ya. Dan ini juga membantu saya dalam melaksanakan tugas kaitannya dengan tadi sampaikan ya, barangkali saya bertugas di Kecamatan Kalibening tapi warga masyarakat banyak sekali yang belum mengenal saya, barangkali itu kekurangan dari saya karena belum bisa silaturahmi lebih luas nggih. Dan saya terima kasih sekaligus memberikan sebuah perkenalan bagi jenengan semua dan masyarakat nih. Perkenalkan, nama saya Dampak Firmansyah. Saya bertugas di Kalibening nih, mendapat tugas sebagai camat Kalibening mulai tahun 2022 bulannya April, dan alhamdulillah waktu itu bertepatan pula dengan awal Ramadan. Berarti kalau kita hitung per pelaksanaan ibadah Ramadan ya ini udah ke Ramadan ketiga dari awal yang kemarin. Sebagai perkenalan, saya berdomisili di Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Ida itu tadi tanyakannya baru. Ya betul. Saya kembali. Dikembangkan boleh Pak. Mungkin yang lainnya yang perlu diketahui sama teman-teman yang lain nih. Oke. Itu ya, saya mulai tahun 2022 bertugas di Kalibening. Sebelumnya kami bertugas selaku pegawai negeri nggih, di Kabupaten Banjarnegara diawali pada tahun 2026. Waktu itu saya mendapat tugas di Kecamatan Pagentan, di kantor kecamatan juga. Kemudian kami juga pernah mutasi istilahnya ya, pindah tugas ke Seda Kabupaten Banjarnegara di bagian tata pemerintahan. Kemudian di kecamatan lagi, di Kecamatan Pejawaran pada waktu itu. Setelahnya pernah juga di kantor Satpol PP, di BPKAD Kabupaten Banjarnegara. Kemudian setelah itu kembali untuk kedua kalinya di Kecamatan Pejawaran, dan sekarang mulai tahun 2022 bergabung dengan sedulur-sedulur semua di wilayah Kecamatan Kalibening. Luar biasa sekali. Luar biasa ya Pak. Jadi perjalanannya sangat luas ya Pak. Jadi ya sebuah mutasi itu kan memang pada hakikatnya, dan menurut saya juga mutasi itu hal yang wajar bagi seluruh komponen pegawai negeri di mana saja, dan harus disyukuri. Dan alhamdulillah Kalibening luar biasa. Saya datang dengan perasaan ya, karena tempat kerja yang baru tentunya banyak ini ya, banyak keraguan, barangkali kurang bisa bersosialisasi, kurang bisa mendapat tanggapan yang baik. Ternyata begitu kita masuk dari awal sampai detik ini, luar biasa tanggapan masyarakat Kecamatan Kalibening. Tepuk tangan Pak Ali. Ya. Kecamatan Kalibening ya yang bisa menyambut Pak Camat. Walaupun masih baru tapi sambutannya sudah mulai langsung hangat gitu ya, langsung diterima. Kita baik. juga enak mendengarkannya ya. Iya. Itulah sedikit profil dari Bapak Camat. Berikut ya. Dan itu profil Kalibening juga yang luar biasa tadi. Oh iya. Iya benar. Dan hebatnya bukan dari saya yang hebat, tapi karena masyarakatnya Kalibening sendiri yang dari sononya sudah hangat, jadi kami lebih mudah untuk berinteraksi dan beradaptasi. Nah, tuh kebijaksanaannya muncul ya. Oke, tadi kan Pak Camat ini berarti dimutasi di Kalibening itu dari tahun 2022. Kalau untuk Camat itu sampai jangka waktunya sampai kapan sih Pak? Nggih. Untuk jabatan di pegawai negeri sendiri nggih, di ASN barangkali itu ya tidak ada masa kerjanya, tidak. Beda dengan kita barangkali mendengar jabatan presiden, gubernur, bupati, kepala desa, itu memang ada ketentuan yang membatasi atau menjadi batasan dalam melaksanakan tugas. Untuk pegawai negeri sendiri merupakan kewenangan beliau Bapak Bupati selaku kepala daerah untuk menempatkan seluruh jajarannya di posisi apapun. Jadi kalau camat
berapa lama nggih kersane Pak Bupati monggo. Apabila beliau berkenan saya ditempatkan di tempat yang lain, instansi yang lain dengan posisi yang lain juga kami insya Allah siap. Dan kebetulan sekarang di Kalibening. Itu tadi berarti tidak ada ketetapan waktunya ya Pak ya? Nggih, paling itu sepanjang belum pensiun. Ya, soalnya kalau udah pensiun ya udah lepas lagi. Oke, sebenarnya kita perlu tahu juga sih Mas Anang, kayaknya kalau teman-teman kita nih, kalau misalkan dari sekolah mungkin pengen kedepannya aku pengen jadi camat ya. Itu prosesnya gimana, terus sekolahnya di mana, terus bagaimana masuknya? Iya, betul sekali. Ya, Mas Anang juga pasti dulunya ada cita-cita jadi camat ya? Pengen. Iya. Mungkin baru saya dengar itu. Iya, mungkin Mas Anang atau nanti adiknya atau anaknya mungkin ya pengen kamu besok jadi camat aja Ya, mungkin masyarakat juga pengen tahu kayak gitu caranya gimana. Ya. Iya. Baru dengar saya ini, cita-cita menjadi camat. Dari semenjak saya kecil ya, barangkali TK waktu itu ya. Kalau bicara cita-cita kan, cita-cita jadi apa? Ya ada yang dokter, pilot, insinyur, ya. Presiden barangkali ya. Tapi kalau cita-cita jadi camat, ya baru kali ini saya dengar. Saya pun dari awal ya meskipun kita sudah diniati dulu ya ketika masuk ke pendaftaran untuk menjadi pegawai negeri juga barangkali kita mencapai sebuah posisi tertentu sehingga dari sisi kepegawaian layak untuk mendapatkan jabatan barangkali ya salah satunya jadi camat, tapi tidak secara merta langsung cita-cita saya nanti jadi camat ya. Kersane beliau saja lah. Untuk mengenai syarat tertentu memang tidak ada syarat yang khusus ya. Syarat menjadi camat harus seperti tidak ya. Dari masyarakat sendiri ya apabila ingin menjadi camat. Menjadi camat ya bukan jadi camat. Ya selanjutnya itulah. Secara umum kita masuk ke mekanisme penerimaan pegawai negeri sipil. Ya dari awal kan pemerintah sudah melaksanakan istilah membuka formasi untuk penerimaan pegawai negeri sipil dengan berbagai syarat sesuai dengan formasi yang dibuka, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga barangkali di kesehatan, di pertanian dan lain-lain. Khusus di saya masuk memang sudah dari awal mengarah ke jalur pemerintahan. Saya dulu mulai dari SD, SMP dan SMA di Banjarnegara ya. SD-nya dulu saya di SD Negeri Kerandegan 1 Banjarnegara. SDN Negeri 1 Ya, barangkali itu barangkali teman-teman di Kalibening itu posisi SD-nya itu di sebelah terminal Lawas. Ya kalau gitu ya. Lama sekarang di depan Indomaret ya. Jangan Paham. Ya berarti jelajahnya udah jauh. Kemudian SMP-nya juga di SMP Negeri 1 Banjarnegara di sebelah utara alun-alun dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Banjarnegara, semuanya di Banjarnegara. Kemudian untuk kuliah kebetulan kami mendaftar dan diterima sehingga masuk di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN. Waktu itu saya masuk tahun 2021 dan lulus di akhir 2025 sehingga langsung penempatan di tahun 2026. Itu jalur yang saya tempuh. Barangkali untuk bentar Pak, 2026 2006 ya. Tadi saya sebut ya? Iya, terima kasih. 2025 belum, ini masih 2024. Saya sama coba untuk selalu update visioner ke depan. Saya itu pikirannya selalu ke depan. Jadi Oh iya, betul. kadang seperti itulah. Barangkali untuk masyarakat umum ya, yang ingin masuk ya bukan secara langsung menjadi camat, yang menjadi pegawai negeri lah. Itu ikut mekanisme yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui itu yang tadi pembukaan pendaftaran pegawai negeri sipil. Adapun nanti formasinya ya sesuai dengan apa yang disediakan oleh pemerintah pada saat dilaksanakan. Barangkali sekarang kita banyak membutuhkan di tenaga kesehatan dan pendidikan barangkali ya. Kemudian dari unsur formasi PNS-nya belum ada sehingga pemerintah membuka P3K. Itu kan salah satu mekanisme yang bisa ditempuh. Jadi secara umum untuk menjadi camat tidak ada syarat khusus, tapi sepanjang yang bersangkutan itu merupakan seorang pegawai negeri sipil, sudah memiliki kriteria kepegawaian yang mumpuni, yang cukup ya, sudah layak untuk menjadi atau berposisi dalam jabatan tentu ya. Saya kira menjadi camat bukan hal yang
sulit sepanjang sudah memenuhi syarat. Itu kan ada syaratnya ya. Ya. Jadi tidak semua pegawai negeri itu bisa langsung jadi camat, barangkali sudah menempuh pendidikan tertentu ya, sudah mengikuti jenis diklat atau bidang tertentu sehingga dari segi pegawaian sudah memenuhi syarat untuk menjadi Seperti itu ya. ya. Itu kelas baliknya ke masa lalu ketika pendaftaran terus proses masuk ke sekolah IPDN ya Pak? Waktu ya sekarang IPDN, kalau dulu saya masih sekolah tinggi pendidikan dalam negeri ya STPDN. Itu kesan-kesannya gimana Pak? Apa nih kesana? Prosesnya maksudnya apa ada kendala atau apa Iya. gitu, mungkin kan nggak semuanya langsung wah Iya. mulus gitu. Barangkali untuk meningkatkan motivasi ya, Motivasi. adik-adik barangkali ya, yang Iya. berminat ya. Kita Iya. rubah bukan kendala, tapi tantangan. Tantangannya apa nih? Kalau kepingin masuk ke sekolah kedinasan, salah satunya STPDN tadi itu ya. Dulu memang setiap tahun ya, tidak hanya STPDN, seluruh lembaga pendidikan, barangkali mulai dari SD sekarang sudah PAUD barangkali ya. Begitu menjelang penerimaan siswa baru tentunya kan ada promosi-promosi, dan kita mendapatkan info itu dan kepingin untuk mencoba, dan karena kita minat untuk mendaftar di STPDN sehingga mencoba. Waktu itu berbagai ujian yang diperuntukkan untuk masuk tentunya ya tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Ada rangkaian tes, baik itu administratif maupun tes tertulis, ada tes kesehatan berjenjang sampai dengan nantinya mengikuti pantohir yang merupakan tes terakhir ketika masuk ke STPDN. Dan saya yakin itu berlaku juga untuk sekolah kedinasan yang lain ya, tergantung spesifikannya bagaimana. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 2021 ketika kami mengikuti ujian diterima. Oke. Sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Dan kesannya ya karena itu tantangan yang harus dihadapi ya harus semangat. Kalau itu cita-cita ya perjuangkan. Dan setelah masuk ke dunia pendidikan di STPDN ya barangkali dulu pernah ada yang mendengar atau melihat di berita ya ada kejadian yang luar biasa. Iya betul. Ya kesan yang saya peroleh bisa disimpulkan mungkin ada ungkapan pahit untuk diulang, manis untuk dikenang. Ya bukannya pahit dalam arti itu merupakan hal yang sangat tidak mengenakan, ya begitulah. Tapi kalau kita ceritakan kembali ya memang luar biasa waktu itu, dan itu sangat mempengaruhi dan membawa progres yang baik ke masing-masing lulusan dari sekolah tersebut. Dan itu saya yakin berlaku pula di setiap lembaga pendidikan. Itu dia Mas Anang, luar biasa Pak Camat tadi sudah menjelaskan runutan proses yang sangat luar biasa dan penuh tantangan tadi, dan tantangan perlu dihadapi. Iya. Ya harus dihadapi. Harus dihadapi, tantangan harus dihadapi. Mungkin juga ada beberapa hal yang kita tadi udah masuk ke ranah-ranah yang agak formal nih Kak nih, mungkin kita bakal mencairkan lagi. Itu tadi juga edukasi buat teman-teman semua bagaimana perjalanan Pak Camat kita yang satu ini dengan proses-prosesnya yang luar biasa, terus masuknya kemana, terus sepertinya tadi udah dijelaskan, nanti tinggal dipelajari lagi ya. Betul. Sekarang berarti kita bahas tentang kinerja di Kalibening untuk Bapak Camat ini. Kinerja. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan nanti kita ulas satu-satu. Iya. Oke. Pas sebenarnya kalau Pak Camat itu ngapain aja sih Pak? Iya Mas Anang ya? Enggak, kayak gini aja. Berarti udah mempunyai progres apa Pak untuk Kalibening? Iya itu. Ya, Selama ini 3 tahun berarti ya? nggih. Mengenai kinerja ya, saya agak perlu ya mengajak pada diri sendiri nggih. Kinerja barangkali saya sudah berupaya maksimal, tapi untuk masyarakat menganggapnya bahwa Pak Camat kok nggak ngapa-ngapain, kok bahasa sehari-harinya ampleng-ampleng baik, bahasa Kalibeningnya ora kayak iki. Nggih. Kami sebagai camat memang eranya sekarang itu sebagai perangkat daerah ya. Kami membantu Bapak Bupati dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan kami menjadi koordinator dan fasilitator masuk ranahnya Forkompinca bersama Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil Kalibening untuk membina
dan melaksanakan tugas di Kecamatan Kalibening. Mengenai kinerja, karena kita sifatnya perangkat daerah, barangkali tidak punya visi misi yang spesifik seperti barangkali ya kemarin kita sudah melaksanakan pemilu ya, atau legislatif, presiden dan pilkades, diantaranya ya mengusung sebuah misi, sebuah visi yang ke depan mau bagaimana. Kami sebagai perangkat daerah lebih mengedepankan ke pelayanan masyarakat. Itu pun yang berada di kewenangan kami. Selebihnya kami fasilitasi koordinasi dalam forum Forkompinja beserta dinas-dinas terkait di wilayah kecamatan, ada puskesmas, ada penyuluh pertanian, ada dari KB, dari KUA, dan yang lainnya juga, bersama-sama untuk bagaimana caranya kita berperan selalu dengan tupoksi masing-masing bisa lancar, penuh dengan sinergitas sehingga bisa membangun atau mensejahterakan masyarakat di wilayah Kalibening. Nah, mengenai kinerja sendiri, karena kita terikat dengan aturan regulasi pegawai negeri ya ngantor biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, Sabtu enggak? Sabtunya tidak masuk ke hari kerja, kecuali untuk instansi tertentu memang ada 6 hari kerja nggih. Untuk puskesmas itu Sabtu sampai hari Senin Sabtu masih buka ya. Dengan jam tertentu pula ya. Mulai jam 7:30 sampai dengan jam 4 di waktu normal. Kemudian kalau sekarang di bulan Ramadan, bulan puasa itu kalau jam kerjanya Senin sampai Kamis itu jam 7:30 pagi sampai jam 3. Untuk kemudian hari Jumat sampai dengan jam 11. Itu tentunya penyesuaian juga di puskesmas, tetap buka karena itu pelayanannya melekat masuk masyarakat, tidak boleh tutup. Kalau tutup nanti gimana? Iya, dan pelayanan pun di hari libur lah. Kemudian kami juga berupaya tidak menutup kami bekerja hanya terikat dengan hari kerja saja, tidak, karena di masyarakat kan dinamikanya luas. Justru meskipun di luar jam kerja, hari Minggu kami sering berada di wilayah Kalibening. Dalam hal ini kami mendapat fasilitas rumah dinas untuk yaitu tadi masyarakat kita dinamikanya luas, tidak terpancang dengan hari kerja. Kegiatan kemasyarakatan juga banyak dilaksanakan di hari libur. Jadi justru di hari Minggu kami sering di Kalibening dalam rangka silaturahmi. Baik itu sifatnya undangan oleh masyarakat maupun memang inisiatif kami untuk berkegiatan di masyarakat. Dan alhamdulillah karena kehangatan masyarakat Kalibening di dalam kesejukan dan kedinginan suhu di Kalibening, keluarga saya senang di sini. Jadi kalaupun hari libur Sabtu Minggu, ikut di sini. Ya tidak hanya ikut mengajak, Pak, Bapak itu liburannya di Kalibening saja, nggak perlu ke tempat lain. Karena juga Kalibening penuh dengan potensi yang tidak kalah dengan daerah lain juga. Selain kita bekerja, didampingi keluarga yang niatnya juga nyambung seduluran, seduluran sekali, Pak. Dan berwisata. Ngadem pikiran. Ya, memangnya ada yang perlu diadamkan. Kita selalu aja lah. Bekerja itu memang berarti itu termasuk itu Pak ya, termasuk OSS pelayanan ya. Itu terkait pelayanan ya. OSS online yang sudah direalisasikan lah. Sudah atau belum Pak? Oke. Berarti kita beralih ke pelayanan masyarakat. Kita memang ada yang namanya program paten. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Gitu. Itu ya, dari seluruh pelayanan masyarakat mulai dari kependudukan, perizinan dan PPP barangkali semuanya bisa dilaksanakan di kecamatan. Namun pada ketentuan yang terbaru melalui OSS tersebut kan tidak semuanya perizinan menjadi kewenangan atau ditangani oleh kecamatan, sehingga harus diproses di kantor perizinan langsung. Namun demikian terus kecamatan tidak melayani masyarakat, tetap dilayani berupa administrasi, contohnya surat pengantar barangkali yang diperlukan, kemudian pelayanan kependudukan, rekam KTP dan lain-lain. Pindah status juga ya. Ada yang mau pindah status. Ya, status apa kami ini? melayani juga. Barangkali ada yang belum kawin menjadi pengen kawin. Yang sudah kawin. Ya, sepanjang administrasi pendukungnya tercukupi,
dari level yang terendah barangkali di RT RW dan pemerintah desa, kami siap melayani. Oke. Dan tentunya di dalam jam kerja, kalau itu sifatnya memang harus administratif. Namun kan di luar jam kerja sekedar komunikasi atau memperoleh informasi, kami siap. Karena di kecamatan kan tidak jadi saya. Kalau saya menangani kecamatan sendiri, bisa dijamin tidak mampu. Kami punya struktur, punya staf, punya karyawan yang semuanya sudah kami yakinkan memiliki moto satu untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat Kalibening. Jadi sekarang khususnya kependudukan juga KTP sudah melimpah juga ke pemerintah desa. Jadi untuk pembuatan KTP, pendaftaran tidak harus ke kecamatan, tidak harus juga ke kabupaten. Di pemerintah desa sudah bisa dilayani. Barangkali ya yang belum rekaman bagi pendaftar KTP yang baru lah itu memang harus ke kecamatan untuk melakukan perekaman. Selebihnya di pemerintah desa Bisa ya, Pak. Biaya nggak ada Pak ya? Biaya tidak ada. Gratis Pak? Gratis. Gratis mau Tidak sepenuhnya gratis. Tidak sepenuhnya gratis dalam arti Gratis ya. jangan sampai masyarakat itu berpikiran pokoknya saya bikin KTP gratis. Yo, gratis berangkat ke kecamatan transportasi ya tanggung sendiri. Oh transportasi. Iya, kali nanti kebetulan pas ke kecamatannya bareng dengan pasaran Kliwon atau Paing, konsekuensi tanggung sendiri. Tapi untuk pelayanan sendiri kami gratis. Ada satu yang itu dikenai biaya tapi tidak sepenuhnya merupakan biaya tapi hanya pendukung operasional. Yaitu ketika masyarakat menginginkan cetak KTP, itu kan bisa pendaftaran melalui desa dan nanti diproses di kabupaten. Lah biaya itu dikenai biaya antar KTP ke desa masing-masing. Jadi di Dukcapil ke desa masing-masing, yaitu bekerjasama dengan kantor pos. Itu dikenai tidak salah sebesar 10.000 untuk biaya antar. Jadi masyarakat tidak perlu ambil KTP ke kecamatan maupun ke kabupaten, Langsung di kecamatan. di rumah saja. Oh di rumah saja. Nanti diantar KTP-nya Oke. dengan jasa demikian Kantor tadi. pos. Jadi sekarang proses pastinya sudah mudah ya Pak ya? Sudah mudah. Harusnya lebih mudah. Lebih mudah ya Pak? Ya, kami juga membuka ini. Ya bukan aduan ya, nanti saya tidak ingin menciptakan masyarakat Kalibening yang gemar mengadu. Ya barangkali ada informasi yang perlu kami ketahui terkait dengan pelayanan yang kurang maksimal dari seluruh lini, disampaikan saja. Insya Allah itu menjadi masukan yang sangat berharga untuk perbaikan kami, tidak hanya di kecamatan tapi juga di pemerintah desa selaku pelayan terendah di masyarakat. Berarti itu disampaikannya ke lewat apa Pak? Media Pak atau langsung ke tempat atau bagaimana? Iya, sehingga memang di era digitalisasi kita sudah lebih maju ya. Seluruh kanal, seluruh channel bisa kita pergunakan. Medsos juga dipergunakan. Namun untuk kecamatan sendiri tidak mengharuskan untuk lewat jalur medsos tertentu. Jalur apa saja yang komunikatif kami siap. Ibaratnya ketemu saya di jalan, ada yang mau disampaikan silahkan. Ketemu staf kami di jalan silahkan. Silaturahmi ke kantor silahkan. Menghubungi personal by telepon, WA silahkan. Terbuka sekali. Ternyata kebetulan memang untuk media online di kecamatan sendiri, baik itu email, Instagram, barangkali Facebooknya, dan website resminya sudah ada, namun sepertinya belum masyarakat. Oh belum. Dan masyarakat sekarang lebih suka atau lebih senang untuk bersilaturahmi langsung barangkali ketemu, sampaikan, atau lewat pemerintah desa masing-masing. Barangkali ada yang mau disampaikan ke level kecamatan maupun kabupaten, kita menggunakan hierarki ya, bertahap. Ya kalau ada komplain, ya bukan komplain, ada masukan. Ya langkah baiknya tanya ke Pak RT dulu. Pak RT belum bisa menjawab dengan detail, melimpah tanya ke Pak Kades dulu. Baru nanti Pak Kades menjembatani untuk bertanya atau menyampaikan informasi ke kecamatan, dan kami di kecamatan tidak serba tahu, kami penuh keterbatasan, dan kalaupun ada masyarakat yang menginginkan informasi tambahan, kita akan segera koordinasi ke dinas terkait di kabupaten. Jadi kita sedulur saja lah. Kita kan bukan orang yang luar biasa. Seperti tadi sebagai pembuka ya, orang ada kehadiran tamu yang luar biasa. Luar biasa. Saya luar biasa ya. Ngedrop. Wah, saya itu nggak seperti itu. Biasa Pak pembukaan. Dan semoga itu menjadi sebuah cerita. Semoga kita aminkan. Amin. Dan nantinya kami bisa menjadi yang jenengan harapkan.
Oke, jadi nanti IG-nya kecamatan atau alamat email apa nanti tertera di sini ya? Iya. Ini Tertera boleh di- diakses ya. Akses langsung. Nanti kita munculkan. Gimana Mas? Di, Iya, di sini Pak. Di bawah ini nanti ya. Nanti WA dan IG saya di sini. Iya. Oh, di atasnya, Pak. Iya. Emang boleh Pak ya? Boleh di. Boleh. Kita Oke. punya. Saya pribadi punya akun. FB ada, Instagram ada, cuma pasif. Iya. Kebetulan yang sering lewat itu kalau bukan teman-temannya bikin konten jualan online barangkali ya. Jualan ya. Yang lewat iklan terus ya. Ya, belajar lah. Saya juga di teknologi masih Oke, Pak. perlu belajar. Monggo, Pak, kalau disambi, Pak. Ini buat saya? Iya, Pak. Iya, monggo, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Sambil buat hangat-hangat, Pak. Nih, content protection. Ini kelas dari Taken Protection. Untuk nyelami ya. Iya, Pak. Iya, monggo. Saya bertanya balik. Iya. Oh, silakan. Ini apa ini tadi? Ini penting ini. Baru sekarang saya ngobrol ada. Ini asli atau pasangan? Ini asli Pak, bukan properti Pak. Asli. Oh iya ya. Asli, Pak. Ya coba. Boleh Pak, kalau mau cicipin Pak. Oh iya nanti ada waktunya. Setelah Ini saya barangkali nanti saya tidak hanya sekedar cicip ya, Iya. makan dan Pak pulang barangkali. Boleh. Ini Oke. salah satu produk UMKM di sekitaran. Iya. Pak. Coba jelaskan, Mas. Oke. Ini produk ayam chicken punya Mas Nanang. Gitu salah satu. Usaha dari Mas Nanang. Iya, Nanang. Dengan brand Brandnya itu Nanang Fried Chicken. Namanya Nanang. sendiri. Nanang Fried Chicken. Iya. Fried Chicken atau French Chicken? Fried Chicken. Ya, chicken aja, Pak. Oh iyalah, Chicken ya. chicken, Pak. Nanang Chicken, Chicken Pak. gitu kan barangkali fan-nya teman. Iya. Oke. Lah. Ya. Saya meyakini ini baru sedikit contoh dari UMKM Iya. yang ada di Kalibening ya. Pak, betul, Pak. Selamat Mas Nanang sudah berupaya Terima untuk kasih, Pak. mengembangkan diri di UMKM dan semoga selalu lancar usahanya. Amin, Pak. Dan pesan yang di dalamnya tidak hanya untuk jenengan pribadi juga. Yang seperti ini nih, Iya. tolonglah dikembangkan dan dicontohkan, ditunjukkan, mengajak teman-teman yang lain untuk tidak sungkan berwirausaha. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Karena sekarang ya, kalau kita dengar-dengar di masyarakat barangkali ada semacam tuntutan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, barangkali itu ada benarnya ya, banyak benarnya. Tapi barangkali masyarakat Kalibening bisa untuk berwirausaha sendiri seperti Mas Nanang, kayaknya indah sekali itu kedengaran. Jadi tidak ketergantungan ya Pak ya. Pak. Iya. Sih bukan ketergantungan, memang pemerintah wajib untuk memberikan Oh gitu. fasilitasi dan pendampingan, namun barangkali karena keterbatasan sumber daya tidak seluruh keinginan masyarakat bisa dipenuhi, dan dengan munculnya dari bawah wirausaha itu kan bisa lebih maju sesuai dengan prakarsa masing-masing. Iya, Pak. Oke. Fasilitasi pemerintah mungkin untuk bidang UMKM ada di bidang kuliner, bidang wisata dan pendukungnya, namun masyarakat lebih punya passion ke hal yang lain, kerajinan dan keterampilan yang lain, dan itu kan tidak sesuai lah. Barangkali dengan masyarakat punya ide-ide kreatif sesuai dengan passion sendiri-sendiri, pemerintah lebih mudah untuk berperan. Butuhmu apa? Oh iya. Yang kami bisa bantu apa? Nanti ketemu. Itu lebih mudah Oke, sepertinya ya Mas. Jadi bergerak dari bawah ya Pak. Jadi nggak selalu dari pemerintah yang datang ke masyarakat, tapi masyarakat juga bebas untuk datang ke pemerintah untuk mengadu segala kebutuhannya. Aku pengen begini-begini, itu boleh ya Pak ya? Nggih. Ya itu boleh sekali. Justru pemerintah hadir kan untuk itu, untuk mengembangkan masyarakat. Namun demikian, seperti yang sampaikan, pada saat ini kan sumber dayanya pemerintah belum sepenuhnya bisa memuaskan kehendak atau keinginan masyarakat. Contohnya kami di kecamatan bergerak ya lebih ke arah fasilitasi dan koordinasi. Nah, ada teman-teman seperti Mas Nanang yang ingin berdiskusi. Kami punya ide-ide apa, jenengan ya punya ide-ide apa dengan teman-teman yang membutuhkan masukan. Barangkali itu juga yang menjadi jalan kami untuk memberikan pendampingan. Dan pendampingan tentunya bukan dari kecamatan sendiri, untuk kuliner seperti ini kami jauh dari mumpuni dari kemampuan ya. Namun kan kami bisa juga ya punya Sedikit-sedikit lah ya. informasi tambahan. Kita bisa menjembatani untuk diskusi dengan
rekan-rekan pengusaha yang lain, pelaku usaha yang lain, atau barangkali ke dinas-dinas yang terkait dalam hal ini di Dinas Indakop, Industrian, atau terkait dengan perizinannya bisa kita jembatani, atau juga yang bergerak di bidang wisata juga kita bisa diskusi bersama. Dinas Pariwisata. Bisa juga gini Mas, nanti kalau ada acara pesennya chickennya saya. Promosi sekali dong. Iya, oke. Berarti Pak Camat ini udah mau menginjak ke 3 tahun di Kalibening ya Pak? Iya. Udah mau menginjak ke 3 tahun ini berarti tadi kan lagi ngomongin ke UMKM nih. Bagaimana sih pandangan atau perkembangan UMKM di Kalibening sepengetahuan Pak Camat nih, atau udah pernah merasakan apa ya jajan-jajan di Kalibening yang kayaknya ini unik dan menarik di Kalibening itu bagaimana Pak? Perkembangan UMKM di Kalibening Pak? Iya. Ngobrolin UMKM sangat luas menurut saya. Ya kita kembali ke tadi flashback ya dikit. Saya datang ke Kalibening dengan penuh kehangatan masyarakatnya, dengan kesejukan cuacanya, dan yang sangat membanggakan ternyata masyarakat Kalibening itu sangat luar biasa ya. Hampir tidak pakai hampirnya dihapus. Semua kalangan, nggak hampir Pak, semua Pak, ya. hampir berarti kan ada yang tidak masuk. Semua kalangan itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, yang itu menjadi PR kami. Bagaimana kami berperan dalam mengembangkannya. Potensinya semuanya ada, insya Allah ada. Khusus mengenai UMKM, bergeraknya sudah mulai dari bawah. Kita kebetulan masyarakatnya masih agraris ya, di pedesaan, di pegunungan, mayoritas masih petani. Komoditasnya juga bermacam-macam, lebih ke sayur, dan kita juga punya komoditas pertanian yang tenar barangkali ya, tenar ya, unggul ya. Kita punya teh. Yang saya tahu tehnya Kalibening itu pemasok teh terbesar di kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Itu terbesar Kalibening. Mengenai angkanya ada itu saya kurang ingat, tapi itu yang terbesar pemasok teh untuk kabupaten itu di Kalibening. Termasuk kopinya juga semakin maju. Kopi Varietas juga. kopi, pegiat kopi sekarang sudah banyak. Dan sampai ke level yang industri rumah tangga. Itu sangat luar biasa di Kalibening. Variannya sudah banyak, tidak hanya jajanan pasar barangkali nggih. Tidak hanya makanan tradisional, kita punya sebuah produk ikonik yaitu wajik letik. Tahu juga ya Pak Ya. Camat ya? Harus tahu. Itu Banjarnegara harus tahu wajik letiknya Kalibening, apalagi masyarakat Kalibening sendiri, dan Iya, itu menjadi PR kita bagaimana untuk wajik letik selalu eksis Iya, betul. menjadi ikonnya Kalibening. Kemudian usaha UMKM yang lain ya, dalam hal ini kuliner juga di masyarakat sudah banyak, variannya banyak. Contohnya pada saat sekarang saja ya, di bulan Ramadan. bulan Ramadan banyak banget. Sepanjang jalan poros utama Kalibening itu nyaris macet kalau sore itu. Insya Allah kalau diberikan istilahnya terang sore lah ya. Terang sore, iya. Terang sore itu bahasa Indonesia apa? Ya terang benerang Terang sore. Iya. Luar biasa. Seluruh jenis kuliner nyaris ada di sepanjang jalan. Dan itu menjadi salah satu contoh bahwa UMKM kita di masyarakat Kalibening itu sebenarnya sudah mulai muncul, sudah mulai terbentuk dan maju. Namun menjadi PR kita juga nggih, termasuk jenengan semua yang bergerak di bidang infotainment apa ini ya, membantu untuk dari segi pemasaran Iya, dalam betul. ini menggunakan medsos. Tidak hanya mereka yang berusahanya mempromosikannya, juga kita bantu promosi. Dan kami berpesan nggih, kadangkala menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku UMKM merasa tidak berhasil itu lebih ke kontinuitas keberlanjutannya ya, dan istiqomah barangkali nggih. Iya Saya Pak, lihat itu teman-teman yang berat itu istiqomahnya itu. nggih, saya yakin saya sendiri tidak bergerak langsung di bidang UMKM, saya tidak paham seluk-beluknya, kendalanya apa yang harus dihadapi dari segi permodalan kah, atau dari segi kemampuan, dan semuanya saya yakin butuh perjuangan. Saya mohon dan saya berharap semuanya nggih, teman-teman di Kalibening itu yakin atas usahanya, kemudian semangat, dan
Istiqomah bahasa lainnya apa Mas? Konsisten. Konsisten. Terima kasih. Tayangan kok ya, tayangan kok ya. Iya. Jos. Jos. Lain kali Mas Nanang yang jadi narasumber. Continue. Ada Gitu. lagi. Karena saya melihat ini barangkali usaha tersebut kan tidak sepenuhnya menghadapi sebuah era yang berhasil, nih. Kadang lancar, kadang untungnya bagus, kadang ada yang sepi, dan semuanya penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Nah, insya Allah dengan kontinuitas, istiqomah, konsisten bisa. Nah, kemudian kami di pemerintahan juga wajib untuk memperhatikan hal tersebut dalam arti memberikan fasilitasi dan koordinasi. Tidak hanya di UMKM saja, seperti yang disampaikan untuk UMKM sendiri, pemerintah sudah punya program seperti yang sudah dilaksanakan di setiap tahunnya ada peningkatan kapasitas istilahnya Mas. Iya. Pelatihan. Iya betul sekali itu. Feedback. Itu perlu tuh. Itu pemerintah kabupaten sendiri sudah melaksanakan program tersebut melalui dinas sosial yang sudah rutin dan dinas yang lain. Contohnya baru-baru ini dilaksanakan di GOR kecamatannya itu pelatihan tata boga. Nah, pelatihan Yang tata rusak. boga. Nah, itu harapannya bisa mewadai, Iya, Pak. menampung teman-teman pelaku usaha di Kecamatan Kalibening untuk semakin bisa mengembangkan usahanya. Di situ kan dilatih ya. Iya, menambah skill ya Pak. Dan tata boganya juga tidak hanya lingkup kecil usaha tertentu. Itu sebenarnya bisa ditawarkan kepada masyarakat. Bahasa Jawa ini, jane kok butuhnya apa? Inginnya apa? Pengen Ketika apa kita ya? menanyakan itu, satu yang langsung muncul, modal. Nah, Iya tetap. Iya, modal. Dari modal ya Pak ya. Dan kebetulan untuk saat ini memang pemerintah kabupaten khususnya kecamatan, apalagi kecamatan ya, belum secara merta bisa memberikan bantuan dalam segi permodalan. Monggo masyarakat berupaya mandiri dari segi permodalan, namun kita memberikan fasilitasi dan pendampingan dari segi peningkatan kapasitas. Pingin usaha apa nih? Perbengkelan, menjahit, kuliner, mari kita belajar bersama melalui dinas sosial tersebut yang dilaksanakan per kecamatan itu bisa menghadirkan tenaga ahli yang bisa memberikan edukasi dan ilmu untuk para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Yang kemarin sudah ada tuh, jadi di GOR kecamatan tuh ya, setiap hari ada yang masak-masak. Oh iya. Dan saya senang. Senangnya Pak. Makan ya. Itu senang. Itu jelas senang. Tapi kan karena ini forumnya seperti ini edukasi ya, jangan terus saya senang karena makan. Jangan ya. Jangan dilihatin. Boleh lah, itu hanya bonus. Tapi yang manfaatnya kan kita bisa semakin menambah jumlah rekan-rekan khususnya pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kalibening yang progresnya itu semakin memiliki ilmu yang cukup untuk menjalankan usahanya. Dan itu kan beda-beda ilmunya Mas. Kadang masak yang kalau istilahnya di warung itu ya masakan biasa, ada yang menghias makanan untuk prasmanan, ada yang kue. Iya, betul. Itu sesinya beda-beda dan itu bisa di request, istilah diminta, kira-kira pelaku itu minta ilmu yang mana. Tapi ilmu Ya. peningkatan kapasitas ya. Kembali lagi, kalau modal sepertinya belum. Iya. Jadi nanti itu dapat sertifikat Pak ya? Sertifikat atau resmi lah. Oh iya, itu resmi yang melaksanakan dinas terkait, kemudian yang menjadi ikut narasumber juga ya bukan orang sembarangan, otomatis ya Chef mungkin ya. chef lah, Koki-koki chef, yang handal. chef itu, koki handal, ya koki ya koi barang, oke. Dan itu tidak, kalau koki kan lebih ke kuliner ya. Iya Pak. Ada amat ya. Kita ulangi. Ini. Segi keterampilan yang lain juga ada. Kemarin ada juga menjahit. Oh, menjahit ada. Ya, untuk menampung aspirasi bagi yang ingin usaha di bidang apa sih? Fashion. Untuk usaha jahit juga ada dan perbengkelan. Itu minatnya juga banyak ya. Kebetulan karena kembali lagi terkait dengan keterbatasan belum mampu mengakomodir pendaftar. Itu kan ada kuotanya ya. Iya. Kuotanya dalam arti siswa yang bisa efektif untuk mengikuti pembelajaran itu jumlahnya sekian. Dan tidak perlu khawatir karena itu sifatnya berlanjut. Setiap tahun ada
dan informasinya juga kami sebarkan secara luas melalui pemerintah desa masing-masing bahwa ada jadwal untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas dari dinas tersebut. Jadi itu nanti bisa ada agenda selanjutnya atau nanti kita bisa tahu informasinya dari mana Pak kalau ada agenda-agenda seperti itu? Insya Allah informasi luas melalui surat lewat kepala desa masing-masing untuk disebarkan informasinya ke warganya maupun secara langsung kami di kecamatan juga mempergunakan media sosial. Enggak disiarin di masjid Pak. Enggak ya? Saya takutnya nanti salah persepsi. Soalnya begini, begitu contohnya jam sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masyarakat itu pikirannya kisah pemaning lagi ya. Harus disampaikan dengan intonasi yang bagus. Ya, itu bagus juga itu. Dulu nggak apa-apa. Barangkali saudara tertentu yang kebetulan memang di wilayah kita ada sedikit sekali wilayah yang belum leluasa terjamah sinyal. Meskipun di dalamnya juga kabel wifi sudah panjang. Ya, kita menggunakan seluruh media yang kami bisa untuk menyebarkan informasi yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal monggo lah antusiasnya masyarakat gimana untuk menyambutnya, dan nun sewu barangkali kuotanya di setiap pelaksanaannya terbatas, tidak hanya untuk wayang masyarakat ini ya, yang lain juga tidak perlu khawatir karena itu sifatnya berkelanjutan. Barangkali sekarang belum, kedepannya insya Allah tetap ada. Jadi Pak Camat ini kan setiap hari ngantor nih Pak ya? Tidak setiap hari Mas. Ada Sabtu Minggu kan udah. Ada, tapi nggak kantor. Berarti udah pasti sudah keliling banyak dong ke beberapa desa-desa di Kalibening ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi di desa Kalibening. Ada nggak sih Pak desa yang menurut Pak Camat ini ada ini dari perjalanannya mungkin menarik atau mungkin ada sesuatu yang perlu dikunjungi atau ada potensi yang luar biasa di tempat-tempat di desa yang lain, terus betul. Masih banyak nih teman-teman kita yang belum tahu kayak gitu. Iya, saya pengen ngomong seperti itu memang, menyampaikan ya tentang Kalibening. Iya Pak. Meskipun saya kira durasinya nggak muat ini ngomong Kalibening bisa berhari-hari. Durasi ya nanti kita bisa itulah spesialkan buat Pak. Iya. Oke. Tenang aja Pak. Kalibening luar biasa penuh dengan potensi bagi masyarakat di wilayah yang lain, ya khususnya masyarakat Kalibening sendirilah. Kami berpesan jangan sampai masyarakat Kalibening justru tidak mengenal Kalibening. Iya. Nah, pergunakan media sosial yang baik, yang bijak untuk semakin mengenal wilayah Kalibening, karena rekan-rekan kita khususnya pegiat-pegiat wisata dan pegiat media sosial juga sudah punya banyak kanal di media sosial yang terkait dengan Channel Kalibening. Tolong saya dibantu barangkali yang sudah berisi tentang Kalibening secara umum ya. Ada ekspor Kalibening. Ya, ada ekspor Kalibening juga, ada media-medianya itu. Ya, itu kan sedikit contoh dari upaya kita bersama ya, khususnya pegiat media sosial untuk semakin mengenalkan Kalibening. Jadi saya ingatkan jangan sampai masyarakat Kalibening malah justru tidak kenal Kalibening. Nah, setelah masyarakat mengenal Kalibening, kita punya tantangan juga untuk semakin memperkenalkan Kalibening di masyarakat luas. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara, di kecamatan lain, di luar Kabupaten Banjarnegara, dan mimpinya go internasional. Go internasional. Amin. Kemudian menjadi pertanyaan, Kalibening punya apa sih yang akan kita viralkan? Nah, itu Pak. Yang akan kita medsoskan. Nah, menarik itu. Dan saya sampaikan bahwa Kalibening potensinya luar biasa. Sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga luar biasa. Luar biasa. Iya Pak. Biasa. Yang bisa saya contohkan, kalau kita berbicara tentang sumber daya wisata, potensi wisata di Kalibening. Yang alam kita ada yang sudah cukup terkenal, ada wisata alam Kalianget. Ada Kalimangunan ya Pak ya. Kalimangunan itu masuk di wilayah desa Kalibening. Desa Kalibening.
di situ potensi yang tersedia yaitu Mandian air hangat. pemandian air hangat Mandian air hangat. yang kabarnya memiliki berbagai khasiat gitu. Iya betul Pak. Ya. Khasiat Banyak yang sekali. paling utama yang menghangatkan diri. Iya. Itu yang paling langsung Memfreshkan diri. memfreshkan diri, healing barangkali Iya. healing bagi teman-teman yang Support-supportnya mungkin juga. setelah beraktivitas dengan tensi tinggi, tinggi, Iya. ya. Insya Allah setelah berendam di hangatnya Hangatnya kali hangat bangunan. kali hangat bangunan Hilang semua. bisa langsung hangat. Hangat. Iya. Nggak hilang ya. Mengenai masalah ya kalau nggak diselesaikan nggak bakal selesai, Iya. harus diselesaikan. Oke. Ya, bukan berarti terus kita punya masalah berendam terus masalahnya hilang nanti. Jadi setidaknya kita fresh bisnis masalah itu yang Bisa pertama ya. berpikir fresh Kali hangat juga. bangunan. Kemudian kita juga punya wisata kebun teh. Kebun teh. Kebun teh itu di Kebun Teh Kertosari ya Pak ya? Itu yang menjadi sentralnya di situ Di memang situ. yang dalam arti diupayakan untuk menjadi wisata dalam arti di tempat tersebut ada tempat wisatanya. Ada gitu. wisata. Namun kalau kita bicara wisata Kebun teh. kebun teh sendiri, Luas. ya saya sampaikan di awal tadi ya, Kecamatan Kalibening penyuplai teh terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Ya otomatis di seluruh wilayah hampir semuanya punya kebun teh. Jadi kalau masyarakat ingin desa-desa. berwisata di kebun teh, ya salah satunya tadi itu di kebun teh Kertosari karena itu ada spot yang memang dibuat, dirancang, disediakan untuk Luas, fasilitas wisata. Wisata. Namun kalau yang lebih alami juga, ya monggo lah. Bisa ketemu. Dari 16 desa di Kecamatan Kalibening, silahkan dikunjungi, masing-masing punya kebun Punya teh kebun teh. dengan keunikan masing-masing. Iya. Ya, Oke. ada yang tergarap, ada yang belum, dan saya kira ya PR kita juga ya, itu yang daerah-daerah selain Kertosari ya, di daerah Asinan, Asinan. daerah Putrawa ini Putrawa, ada ya. 7 desa juga masing-masing punya kebun teh yang semuanya asri untuk dijadikan tempat wisata, Destinasi. healing, destinasi wisata. Kemudian ada wisata lain masih terkait dengan wisata alam ya, air terjun. Air terjun. Kita punya air terjun Sinom Indah, Sinom Indah. itu bertempat di Desa Kasinoman, Kasinoman. dan kurang lebih tidak begitu jauh dari lokasi wisata kebun teh Kertosari tadi itu ya. Itu ada wisata air terjun, Air terjun. fasilitasnya juga sudah mulai bagus, sudah dibenahi, Dibenahi. dan insya Allah nyaman apabila menjadi salah satu destinasi. Wisata. Air terjun juga ada di Karanganyar. Garangannya ya Pak ya? Ya, Desa Karanganyar itu Desa ada Karanganyar. air terjun. Namun posisinya yang barangkali agak masuk dan perlu ada pembenahan, dan insya Allah di teman-teman di Desa Karanganyar sudah mulai pembenahan sehingga nanti lebih nyaman untuk dikunjungi. Oke. Namun ada potensi juga. Itu potensi wisata yang secara umum dapat dikatakan sebagai potensi wisata lah pada umumnya. Sehingga masyarakat kita kan beranggapan bahwa tempat wisata ya kayak gitulah, ada tempat-tempat menarik Iya. untuk Iya. dikunjungi sebagai spot selfie Iya. atau berdiam diri untuk apa ya, healing tadi itu ya. Namun saya sampaikan ke masyarakat yang umum, insya Allah kalau berkunjung ke wilayah Kalibening, seluruh tempat bisa menjadi tempat wisata. Iya. Ada yang namanya Sindu, Sindu. Situ. ya. Di situ hamparan sawah luas yang dibelah oleh jalan kecamatan, jalan utama yang di waktu-waktu tertentu aduhai sahdunya. Oke. Oke, ya. Iya, betul. Pagi hari kabutnya, Kabutnya. nanti kita melihat sunrise, Sunrise. sunrise, Sunrise. oke. Di sore hari juga kita bisa melihat sunset. Sunset, Mas. Sunset. Bukan sunset, ya. Hamparan itu juga menjadi salah satu alternatif wisata. oke. Alternatif wisata. Dan itu saya juga bangga nih, masyarakat Kalibening apa ya, menikmati juga sebagai salah satu destinasi wisata, tidak harus keluar daerah, cukup berwisata ke Sindu, Sindu. ya. Hamparan sawah luas, di tengahnya ada jalan. Di situ ya, Mas. juga ada itu Pak, cuci motor gratis Nah, di Sindu. nggih, nggih. Kalau banjir. Iya, kalau ya. Betul, ya. Ya, ini informasi juga untuk masyarakat Kalibening dan sekitarnya ya. Barangkali setiap tahunnya muncul pemberitaan dan itu menjadi sebuah informasi yang viral. Ada yang menyampaikan danau dadakan, Iya, betul. ada yang tempat wisata air baru. Ya memang untuk wilayah Sindu sendiri ya, konon kabarnya kalau saya pernah membaca sebuah
artikel ya, Sejarah. terkait dengan sejarah. Dulu itu wilayah Kalibening merupakan atau dulu ada sebuah gunung purba. Wih, Gunung purba berarti gunung ya nek bahasa orang sini ya lawasnya orang Eram Lawas, lah, zaman dulu lah gitu ya. berapa Kemudian terjadi letusan gunung dan di tengahnya membentuk sebuah cekungan. Kalderan mungkin? Ya. Iya, bahasanya ya kita pahamnya cekungan. Dari tahun ke tahun, puluhan tahun bahkan ratusan tahun, cekungan tersebut menjadi rawa. Seperti yang kita bisa saksikan sendiri di lingkup Sindu ya. Kalau kita lihat di peta ya, di Google Map itu Kalibening memang di daerah pegunungan, konturnya kalau di situ berwarna hijau, tapi di tengahnya itu ada yang coklat karena itu era persawahan. Nah itu yang kita maksud Sindu itu. Yang tadinya itu rawa, sehingga setelah airnya surut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian padi. Nah, karena pada awalnya itu merupakan rawa, jadi menurut penelitian ya, saya tidak meneliti sendiri, itu jere juga. Jere, tapi insya Allah ini valid. konon katanya. Konon katanya itu, dan itu insya Allah valid ini. Karena rawa jadi tanahnya itu tidak begitu stabil, labil barangkali. Nah itu mempengaruhi yang pertama, jalan di sekitar Sindu, khususnya yang di tengah itu terjadi penurunan ketinggian. Oh iya. Benar. Pengablasan, ya penurunan ketinggian, sehingga posisi jalan yang tadinya lebih tinggi dari saluran air menjadi menjadi rata atau barangkali berangsur-angsur lebih rendah, sehingga yang menimbulkan genangan air ketika terjadi hujan lebat. Nah, kemudian terjadi fenomena alam juga, fenomena alam ini Pak, fenomena ya khususnya di masa-masa ketika terjadi hujan lebat karena ya Kecamatan Kalibening mirip-mirip kayak kota hujan Pak. Sering sekali hujan dengan durasi yang cukup lama ya. Yang terjadi saat ini curah hujan tinggi, kemudian debit air yang masuk dari arah pegunungan atas gitu ya, dari pegunungan apa ya, di Surukun Gunung Besar barangkali dengan anak-anak sungai di bawahnya itu yang semuanya itu masuk dan bermuara di Sungai Brukah dan sungai-sungai yang lain yang kebetulan melewati Sindu itu debit airnya besar, kemudian terjadi sedimentasi cukup tinggi, pendangkalan, sehingga debit air tersebut tidak bisa tertangani secara langsung oleh Sungai Brukah. Nah itu hal tersebut yang apa ya, sehingga menimbulkan genangan air yang cukup luas sehingga orang menyebutnya danau dadakan. Penanganannya sudah diupayakan oleh pemerintah ya, meskipun itu saya pernah dengar ya mungkin masyarakat yang bercanda atau gimana ya, wah ini kalau seperti ini bisa jadi destinasi wisata air baru ini. Itu kan hanya seloroh atau bercandaan gitu. Karena di dalamnya kita harus prihatin juga karena banjir tersebut juga berefek cukup negatif pada petani sawah yang memiliki karapan di lokasi tersebut. Dan pemerintah tidak tinggal diam Mas mengenai Sindu sendiri. Penanganan Sindu setiap tahunnya menjadi salah satu usulan prioritas pada perencanaan pembangunan. Ya arahnya ya bagaimana apabila hujan itu Sindu tidak lagi banjir. Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara sudah melakukan kajian, studi kembali lagi. Dari dulu memang sudah beberapa kali dilakukan studi, dan kemarin juga adakan studi kembali terkait bagaimana cara penanganannya. Pencegahan ya? Pencegahan termasuk dengan penanganan. Ya kaitannya mungkin itu tadi ya, mengatasi sedimentasi, naturalisasi aliran sungai dan lain-lain. Dan itu sudah diupayakan. Nah, namun juga di dalamnya ada tantangan yang perlu diketahui oleh masyarakat juga ya, bahwa setiap tahun Sindu terlalu terjadi, terus seolah-olah tidak ada penanganan yang signifikan dari pemerintah, sehingga masyarakat sampai hilang kepercayaan lah.
Sindu kok Sindu. nggak pernah ditangani ya, banjir Banjir terus. pemerintah nggak ada perhatian itu mohon bisa diluruskan ya, Diluruskan. pemerintah selalu ada perhatian, namun ada tantangan-tantangan tertentu yang sampai sekarang memang perlu kita cermati ya, menjadi informasi bagi masyarakat bahwa hal tersebut merupakan kegiatan atau proyek infrastruktur yang cukup besar. Kita harus Iya. normalisasi sungai, harus normalisasi jalan juga mungkin ditinggikan dan lain-lain. Dan karena luasan cakupannya yang sangat luas dan sungai yang ditangani harus panjang, memang membutuhkan dana yang cukup besar. Iya. Dan untuk prioritas saat ini memang kita di pemerintah kabupaten maupun nasional ya, dan kecamatan sendiri memang masih memiliki PR yang cukup urgen, yaitu pengentasan kemiskinan, di lain pencegahan stunting, dan perbaikan infrastruktur yang sempat terhenti ketika kita menghadapi COVID Oh, beberapa iya, tahun iya, yang Pak. lalu. Nah, itu membutuhkan Menyetabilkan kembali. ya anggaran yang cukup besar, dan itu perlahan-lahan sedang dikembalikan oleh pemerintah daerah. Termasuk juga di tahun 2024 ini kan kita ada pemilu ya Mas. Pemilu, iya. Pemilu itu kan juga menyedot anggaran Iya, yang cukup betul besar. sekali. Sehingga prioritas untuk penanganan tersebut tidak serta-merta bisa dilaksanakan, namun secara bertahap akan dilaksanakan. Nah, kemudian satu lagi tantangan juga ya dari segi kewenangan, bahwa pengairan tersebut ya yang Pengairan juga. hadir itu kan tidak sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah daerah. Itu ada dinas pengairan di provinsi yang juga memiliki kewenangan dalam penanganannya, sehingga kita perlu juga untuk melakukan koordinasi pemerintah daerah dalam koordinasi dalam penanganannya. Jadi nanti dilakukan kajian, koordinasi dari dinas yang terkait baik kabupaten maupun provinsi, sehingga insya Allah nanti semoga ya bisa segera tertangani. Jadi perlu Semoga diteruskan, Pak. bukan pemerintah Semoga tinggal besok Pak diam. ya. Jadi Pak. Jangan besok. Berarti tapi intinya dari pemerintah ini nggak tinggal diam, Oh, Pak. tidak Nggak tinggal prioritas diam. untuk Oke. Selalu ada penanganan itu. upaya. Dari dulu juga kalau nggak salah sebelum saya di sini juga pernah ada normalisasi, Normalisasi, ya. pengurukan sedimentasi, kemudian perbaikan infrastruktur jalan, tapi kemudian karena curah hujan yang tetap tinggi, dan itu terjadi. Kami sangat prihatin itu kalau ada banjir di Sindu ya, petani padi itu kan yang paling Iya, Pak. Iya. Paling langsa Pak. mendapat efek negatif, bukan dampak negatif, nanti saya nyinggung nama sendiri. Iya. Efek negatif. Dan itu insya Allah juga pemerintah tidak tinggal diam. Mas. Di setiap ada kerugian yang dialami oleh para petani padi, pemerintah juga intervensi di situ dengan memberikan bantuan sosial terhadap petani yang mendapat ya bolehlah dampak negatif. Dampak lagi ya. Dari Ya. Oke, marilah masyarakat Kalibening senantiasa berupaya mandiri untuk menguatkan diri masing-masing, Iya. dan berdoa semoga wilayah Kalibening senantiasa damai. Amin. 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 Tadi itu udah banyak sekali Banyak tentang sekali. kayak Tentang wisata semuanya itu. UMKM sudah, Iya. terus pertanian tadi Iya. sudah dibahas, terus wisata juga, Iya, terus iya, tadi ngebahas banyak tentang Sindu. Iya, iya. Karena meskipun ada beberapa tantangan seperti sedimentasi Iya, dan iya. peluapan air, Iya Pak Haji. tapi ternyata Pak, di hari-hari tertentu, di hari libur pastinya, itu ternyata masyarakat ini tuh meningkat ini olahraganya. Ternyata udah mulai aktif olahraga, ada yang betul jogging, sekali. ada yang bersepeda. Anak muda Ternyata tuh. itu juga jadi destinasi yang tadi Pak Camat bilang tadi, nggak harus di tempat wisata, tapi sini juga jadi Kita tanyakan tempat lagi ruang. untuk giat-giat olahraga untuk pemuda itu, kegiatan yang dasar ilmu yang harus diterapkan itu dari mana? Ilmu Nanti kan Oh, masuk ke wah, ini berat ini. keolahragaan. Saya harus minum Kali dulu ini. nih. Iya. minum dulu Pak. Dan ini Pak, untuk menyambung lagi dari kegiatan apa namanya, kegiatan pemuda, ada agenda nggak Pak untuk tahun ini? Nah, dari segi kepemudaan olahraga. Iya. Iya. Ya, Nan. Begini. Mohon maaf saya flashback sedikit menambahi yang pariwisata ya. Kayaknya saya merasa kurang. Kurang ya? tidak Oh iya, disampaikan. belum disebutkan ya Pak? Oke. Oh iya Pak. Ya. Tadi saya sampaikan wisata untuk di wilayah Kalibening kan hanya
baru yang wisata alam gitu. Kita budaya juga banyak nih. Banyak, Pak. Itu juga yang ketika saya masuk ke Kalibening itu menjadi sebuah, wah Kalibening luar biasa ini. Ya. Budaya kita sangat variatif, sangat kaya tentang ciri khas budaya di masing-masing desa di Kecamatan Kalibening. Yang paling kelihatan ya, contohnya kesenian kuda lumping, Kuda lumping. kuda kepang, Kuda kuda kepang. lumping, Ebek, Pak. ebek. Nah, ebek. Insya Allah semua desa di Kecamatan Oh, iya, Kalibening yo. Di efek itu ya, Pak. Ahoy. Ya, punya kelompok kesenian kuda lumping. Insya Allah semuanya ada. Di samping juga kesenian-kesenian yang lain yang tidak hanya bersifat budaya tapi juga religi. Ya. Sekarang kan sudah banyak yang kelompok-kelompok rebana juga ada. Iya. Selain kelompok budaya yaitu kuda lumping, ada kuntulan. Ya. Oh iya, Kuntulan juga ada dan yang lainnya. Dan saya yakin dan ada itu ya untuk kesenian wayang kulit pun masih ada. Masih ada, Pak. Ya, itu ada. Nah, terkait dengan sumber daya atau potensi budaya di Kalibening yang non sumber daya alam ya, budaya kita ya, kita punya beberapa desa yang setiap tahunnya tuh punya event kegiatan dalam kaitannya itu untuk memajukan, mengembangkan dan apa ya, Meramaikan. mensosialisasikan, Sosialisasi. mengabarkan ke masyarakat umum di luar Kalibening bahwa ini loh kami punya ini. Nah, ininya itu apa? Contohnya ya, beberapa desa yang sudah mulai menggalakkan yaitu ada desa Sirukun. Oh, Sirukun. Iya, Pak. Sirukun itu sudah mendeklarasikan Mendeklarasikan dirinya itu ya mendeklarasikan sebagai desa berbudaya. desa berbudaya. Ya, bukan terus desa yang lain tidak berbudaya. Ini kan lebih ke ikonik yang nantinya akan diusung oleh desa Sirukun ya. Desa-desa yang lain juga ada, khusus di desa Sirukun memang kami melihat adat budayanya masih sangat kental ya. Barangkali hampir seluruh event kemasyarakatan di desa Sirukun itu bisa dijadikan sebuah event yang menjual. Makanya saya kalau berkunjung ke Sirukun itu, kita bercanda sama Pak Kades atau yang lain juga, Sirukun itu desa yang bahasa Jawa ini saben dina barang gawe. Barang gawe. Ada legenan, ada bersih kubur, Bersih ada kubur. apa istilahnya saya kurang paham, bisa dibersihin juga itu. Iya. Maksudnya sudah ada itu ya. Yang semuanya itu nanti punya satu gong, punya satu acara puncak. Salah satunya yang cukup luar biasa itu yaitu kirap 1000 tenong. Kirap 1000 tenong desa Sirukun, Pak. Desa Sirukun. Tenongnya 1000. Tenongnya 1000. Nah, Luar tenongnya biasa. 1000. Lebih barangkali itu ya. Barangkali lebih. Apalagi isinya. Nah, Luar biasa. kemudian desa Bedana juga punya event yang menjual juga ya untuk sebagai destinasi wisata budaya yaitu Festival Dewi Amba. Festival Dewi Amba di Desa Bedana. Desa Bedana. Lah, insya Allah juga desa yang lain sudah mulai bangkit, sudah mulai menunjukkan potensinya masing-masing melalui embryonya, dan itu juga tidak lepas kami di pemerintah juga memberikan intervensi fasilitasi lah ya. Dari segi fasilitasi bidang kewisataan sendiri tentunya kita punya keterbatasan, tapi kita bisa menjembatani untuk berdiskusi barangkali, menimba ilmu ke dinas pariwisata atau pelaku wisata di daerah yang lain sekiranya diperlukan, dan sampai ke tingkat provinsi. Baru-baru ini ada yang namanya program desa kawasan. Program desa kawasan, Pak. Desa kawasan itu pada tahap awal baru mencakup 6 desa di seputar Awaya. Bisa saya sebutkan Desa Gunung Langit, Gunung Desa Langit, Bedana, Sirukun, Sirukun, Karanganyar, Sidakangan, dan Plorengan. Desa kawasan itu harapannya inisiasi dari pemerintah, ke-6 desa tersebut yang masuk desa kawasan menjadi desa percontohan. Di mana desa tersebut kita dorong untuk memunculkan potensinya, mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah, sehingga bisa masing-masing bisa menunjukkan potensi yang nantinya bisa menjadi satu kawasan yang saling mendukung.
Jadi kita bicaranya tidak hanya wisatanya desa A, B, C, tapi wisata Kecamatan Kalibening dan wisata Kabupaten Banjarnegara. Oke, Pak. PR yang lebih luasnya lagi kan sudah sangat viral ya. Banjarnegara punya yang namanya event DCF, Iya, betul, Dieng Pak. Kultur Festival. Harapannya masyarakat secara luas tidak hanya terpaku pada DCF menjadi ikoniknya Banjarnegara. Seolah-olah nanti ya Banjarnegara ya Dieng, hanya Dieng dan hanya DCF. Tapi bagaimana supaya di setiap wilayah di Kabupaten Banjarnegara itu memiliki destinasi wisata, event-event tertentu yang bisa menjadi bukan menjadi saingan, bukan Iya, ya, bukan, tapi menjadi pendamping. Pendamping. Karena DCF kita ketahui kan sering dilaksanakan di bulan-bulan Agustus atau September ya. Iya. Iya. Tapi masyarakat luas nanti akan menjadi timbul pertanyaan, barangkali ya ada masyarakat tuh, kami tidak berkesempatan untuk berwisata di Banjarnegara di bulan Agustus atau September. Nah, terus kalau kita datang ke Banjarnegara kemana? Ya, Nah, itulah itu. saatnya wilayah-wilayah di Kabupaten Banjarnegara untuk memunculkan potensinya menjadi destinasi pendamping dari DCF. Ya tidak hanya di Kalibening, di seluruh Oke, Pak. kecamatan di Kabupaten Banjarnegara juga seperti itu. Kalibening sangat potensi dalam arti menjadi gerbang utama masuk. Kalau Banjarnegara ingin menjual Dieng ya, Iya. gerbang utamanya itu di Kalibening Kalibening. untuk masyarakat di wilayah utara. Oh iya. Apalagi sekarang sudah didukung dengan sarana jalan tol yang Jalan tol. sangat berpengaruh nih. Iya, Kalau yang boleh. dari arah kota-kota yang lain menggunakan jalur Pantura yaitu jalan tol, pintu masuk utama yaitu di Bojong. Bojong itu masuk ke Banjarnegara itu pintu utama di Kalibening. Nah, harapannya kami juga mendorong masyarakat dan pemerintah fasilitasi kepada kita di Kalibening itu semakin ditambah karena kita wajah Kalibening di wilayah utara. Ya setidaknya ketika masuk di wilayah Kalibening sudah dibangun gerbang yang Wah, iya, Pak. ya bolehlah megah Megah ya, ya, Pak. ya yang Megah, bagus lah ikonik ya, lah, bagus. kan tidak harus megah ya, megah terkesan mahal ya barangkali bisa dibuat sebuah yang apa ya, ikonik Selamat datang Yang atau gimana gitu di ya, Pak. Kabupaten Banjarnegara. Di situ sudah ada sedikit peta wisata Nah, masuk dari Kalibening itu kemana saja saja di Banjarnegaranya ya. Oh, Di situ iya. nanti kita bisa menyisipkan barangkali di space itu juga ya kalau mau berwisata ke Banjarnegara pintu masuk di Kalibening Iya. ya beristirahatlah di Kalibening dulu Nah, karena Kalibening juga punya potensi yang cukup menjual mulai dari Gunung Langit nih. Nah. Gunung Langit sudah membangun melalui BUMDes dan pemerintah desanya itu rest area Rest area. dan sifatnya memang berkelanjutan nih. Berkelanjutan. Tidak bisa Jangka harus sumber daya panjang. terbatas bisa langsung bisa membangun yang jadi Nah. megah itu tidak bertahap. Itu nantinya ke depan juga bisa menjadi rest area untuk perjalanan jauh yang ke arah Dieng bisa beristirahat dulu di wilayah Kecamatan Kalibening melalui Gunung Langit. Di sana juga nanti kita bisa Kembangkan. dikembangkan kemudian menjadi sarana display juga. Oh iya. Kalibening punya apa? Ya. Pertontonkan, disajikan sehingga nanti bisa menarik minat wisatawan yang singgah di perbatasan tadi untuk mengetahui Kalibening lebih dalam. Kemudian masuk lagi setelah Gunung Langit, desa kawasan tersebut ya, Bedana sudah memunculkan potensinya, kemudian Sirukun, kemudian Puterawa juga Karanganyar sampai dengan Plorengan dan Kertosari ya. Sinoman itu kan jalur utama yang nantinya akan dilewati ya. oleh para wisatawan yang sampai sekarang itu masih terpaku ke Dieng. Ke Dieng. Oh, iya. Kita hentikan Iya. ya. Mampir dulu ke Kalibening. Mampir dulu. Banyak banget nih yang Nah, harus itu menjadi tantangan dan PR kita bagaimana itu bisa terwujud lah. Kemudian kita juga perlu perhatian juga bahwa desa di Kecamatan Kalibening yang seluruh berjumlah 16 kan tidak hanya itu ya. Kita punya desa-desa pendukung lain. Pendukung lain. Ada yang di luar jalur utama yaitu ada desa Asinan juga, Asinan. desa Simbawa, Sembawa. desa Kalibombong, Kalibombong ya, Kali Karanganyar. Sirugem dan Kalisat Kidul juga agak jauh dari pusat keramaian dan jalur Jalur utama utama. lah. Itu juga nantinya setelah ini menjadi percontohan, contohnya Sirukun dan Bedana Gunung Langit tadi menjadi percontohan bagaimana potensi digali kembali untuk dikembangkan dan insya Allah nanti juga semakin meningkatkan
pelaku-pelaku UMKM maupun pegiat usaha di desa-desa tersebut. Dan kan desa tersebut juga potensinya Banyak banget Bisa Pak. banyak Pak. banyak dan tinggi, dan tantangan juga belum sepenuhnya kita ekspos Iya Pak. untuk diketahui oleh masyarakat yang luas. Kembali lagi contohnya kita berbicara mengenai tempat wisata di desa. Kalau kita berjalan lewat jalur alternatif ke arah ibu ya. kota, lewat ibu kota Banjarnegara maksudnya, lewat Oke, jalur Pak. alternatif berarti kan dari sini Desa Kalibening, wisata Mangunan, Iya. di situ ada Desa Kalibombong, Kalibombong. sebelumnya juga ada area perhutani yaitu hutan Pak. pinus, Oh iya, itu juga oh, bisa ada. menjadi destinasi apabila ditata sederhana. Juga di Kalibombong ya kita melewati jalur yang sebagian Iya, orang luar biasa. bilang ekstrim, Ekstrim. karena menanjak dari bawah menurun dari atas kata Pak Alex ya. Itu persawahannya juga Persawahannya. luas, itu juga menjadi salah satu destinasi yang Memanjakan apabila mata. kita kembangkan juga menjadi salah satu alternatif bagi pewisata yang menggunakan jalur alternatif tersebut. Tidak di masing-masing nanti mimpi ke depan ya, wisata yang nantinya mau ke dia kita cegat, putarkan di rawa dulu, jangan lewat yang jalur utama lah, lewatnya harus Gunung Langit masuk, supaya lihat Gunung Langit, ya, lihat Iya. Sirukun, lihat Bedana, lihat Karanganyar sampai dengan Pengolengan, Kertosari. Nah itu yang kami harapkan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat nih. Pemerintah tidak bisa memberikan dukungan secara langsung tadi, barangkali bicara tentang permodalan. Tapi mari kita bersama-sama lah muncul dari bawah, kita punya potensi apa, kita sering duduk bareng diskusi, barangkali ada hal-hal tertentu yang pemerintah bisa berperan di situ, sehingga bisa memajukan potensi di wilayah Kecamatan Kalibening secara umum. Itu terkait dengan wisata alam dan budaya ataupun masyarakatnya. Nah, kemudian menyambung dari pertanyaan yang tadi ya, Iya. terkait dengan itu nek bagi saya potensi juga itu, potensi masyarakat atau potensi sosial kemasyarakatan. Saya pertama masuk, kembali lagi saya selalu bercerita tentang mengulang-ulang itu karena betapa saya Iya, nggak apa-apa. terkagumnya Kagum ya Pak. masuk ke Kecamatan Kalibening. Kebetulan kantor kami mendapat fasilitasi rumah dinas Rumah dinas. yang sebetulnya ya untuk para camat ya sebenarnya diharapkan untuk menempati rumah dinasnya masing-masing ya. Iya. Namun tidak sepenuhnya semuanya laksanakan. Kadang pikirannya jauh dari rumah domisili, kadang di rumah dinas itu sepi atau tidak ada lah. Itu menjadi hilang anggapan tersebut manakala kami hadir di Kecamatan Kalibening, khususnya pada saat mendiami rumah dinas. Kalau malam itu Iya. gornya selalu ramai oleh aktivitas masyarakat yang melaksanakan olahraga badminton. Dan setelah itu kita mendalami atau silaturahmi ke masing-masing desa, ternyata badminton menjadi salah satu olahraga terfavorit di wilayah Kecamatan Kalibening. Iya. Barangkali di daerah yang lain juga karena kita secara geografis di pegunungan yang di luar itu kalau outdoor dingin, kalau hujan tidak bisa beraktivitas olahraga outdoor. Badminton menjadi salah satu alternatif yang sangat menjanjikan dibeli oleh masyarakat. Itu bisa kita buktikan ya. Hampir setiap desa itu memiliki gor, tidak cuma satu. Yang aktifnya itu nggak cuma siang, bahkan pagi, siang, sore, dan malam hari pun Banyak orang yang ikut. banyak yang menggunakan cara tersebut untuk melakukan kegiatan olahraga badminton. Itu baru satu dari potensi olahraga kita. Dulu pernah ketika saya ya barangkali kecil ya, kebetulan orang tua kami, bapak saya juga aslinya Kalibening Mas, Aslinya Kalibening Pak. Maja Tengah. Maja Tengah. Jadi kami punya banyak sedulur di Kalibening lah. Dari dulu yang saya pahami Kalibening itu sepak bolanya itu luar biasa sampai ke level prestasi malah ya. Kemudian menurut informasi dari rekan-rekan yang bergerak di bidang olahraga khususnya sepak bola sendiri, melihat barangkali bukan semakin ya, terjadi penurunan. Yang itu yang potensi itu yang sampai sekarang kembali ya, saya melihat di rekan-rekan pegiat sepak bola itu ingin menghidupkan kembali ruhnya prestasi sepak bola. Ini baru bicara sepak bola dulu ya di Kalibening yang dulu masa jayanya pernah dialami oleh Kalibening. Contohnya ya
sudah mulai ada rekan-rekan yang mendirikan SSB, sekolah sepak bola. Sepak bola. Itu ada beberapa kali kami ya menyempatkan untuk silaturahmi, mampir lah ke rekan-rekan yang berjalan di bidang tersebut ya. Barangkali situ ada yang perorangan, ada yang kebetulan berprofesi sebagai guru olahraga di level ada SD, juga. SMP maupun SMA dan yang lain juga. Dan baru-baru ini di tahun kemarin juga sedulur-sedulur kita ya melaksanakan open turnamen itu ya, Open turnamen. 20, dan alhamdulillah atas partisipasi masyarakat dan dukungan dari seluruh pihak berjalan dengan lancar nih. Dilaksanakan oleh apa ya, Gasken. Gasken Gaskan. itu alhamdulillah lancar, antusiasnya tinggi lah. Itu juga yang kami ingin sampaikan ucapan terima kasih luar biasa itu karena menjadi salah satu cara ya, salah satu langkah bagaimana supaya sepak bola Kalibening semakin hidup kembali, sampai berjaya kembali, sampai berprestasi Berprestasi tadi. seperti sedia kala ya. Dan untuk badminton sendiri ya karena sangat memasyarakat ya, ibarat bahasa Jawa wis orang uyai lah. Badminton ki ya saya sendiri ya sering mendapat ajakan ya Mas. Main Tapi, juga. ya Ya enggak. Nonton. ya begini, Coba-coba ya. partisipasi itu kan tidak terus kita ikut secara langsung. Nah kebetulan ya ini sekedar pemanis ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan yang mengajak saya badminton itu, saya sekarang sudah official Mas. Oh iya. Peningkatan. Saya official. Jadi ya, oke Bukan lah, pemain lagi. kita aktif di badminton tapi yang main bukan saya. Nanti ada teman lain yang main. Dan ya itu sih untuk menutupi keterbatasan saya. Saya olahraga mandan Rapat ya. orang apa ya? Ya yang lain lah. Ya, tapi kalau partisipasi boleh lah. Khusus badminton, ya teman-teman selalu mengajak ya, entah pagi, entah siang, entah malam ya. Saya melihat kemampuan saya yang pas-pasan ya malah di bawahnya pas-pasan kurang sekali. Begitu kita masuk sebuah gor, di mata saya itu semua yang hadir pro semua. Nanti kalau saya ikut ngantri semakin nambah antrian, nanti lawan main saya barangkali ya ada yang pekiwuh ya, mainnya nggak los. Wah, lebih baik saya memposisikan diri sebagai official, tapi untuk pengembangan keseluruhan olahraga insya Allah kita dukung Luar dalam biasa. berbagai bentuk lah ya. Oke. Dan potensi olahraganya pun tidak hanya badminton dan sepak bola nih. Diawali dari kita sering ngobrol dengan rekan-rekan di guru olahraga di SD barangkali itu kan ada beberapa rekan yang sering mengadakan pertemuan baik itu resmi karena program sekolah maupun inisiatif mereka, yaitu ke depan kita mau bagaimana. Itu potensi olahraga tidak hanya badminton, tidak hanya sepak bola, juga ada atletik. Nih, kemarin juga kita dari SD 1 Kalibening juga ada yang menjadi apa ya, kontestan di ajang level provinsi, juga sepak takraw juga. Dan satu lagi nih yang kita punya bibit unggul yaitu di bidang voli. Voli ya Pak? Voli. Iya. Voli juga ya? Voli luar biasa Kalibening. Sementara ini memang karena fasilitasi dan lain-lain baru diampu oleh sekolah-sekolah. Karena yang punya anak didik dan punya fasilitas gor. Lapangan. Ya potensinya lain banyak. Potensinya luar biasa Mas, tapi itu dulu Pak ya. Iya. Nanti sih Luas banget ini. Tadi udah sekali. Oke. Kita juga udah dari tadi mendengarkan secara jadi kayak ini informasinya banyak banget yang perlu kita serap ya, dan juga ternyata Kalibening nggak cuma itu aja, sangat luas sekali. Tadi udah disinggung banyak hal dan menjadi sebuah masukan bagi kita, dan itu tadi informasi-informasi yang sangat penting untuk kita semuanya untuk pengembangan Kalibening. Dan kita udah ternyata ngobrol udah lama sekali dan sangat panjang. Apalagi Pak? Sudah ini. Belum. Kalian yang bisa ngomong ini. Lanjut. Oke. Lanjut. Mungkin Ya. dua. Saya nulis sewu ini. Iya. Saya tak cerita saja dulu ya. Boleh Pak? Oke Pak. Silakan Nanti Pak. biar editornya yang ngurus Pak ini. Terus
mohon berkenan jenengan meluangkan waktu dengerin saya ngomong. Oke, siap. Ya, kalau ada yang baik monggo diambil, kalau ada yang tidak baik anggap saja baik. Yes. Siap. Bicara soal potensi lagi, ada satu lagi nih yang Apa ini, Pak? belum saya angkat. Pemudanya itu luar biasa. Pemudanya luar biasa, Pak. Ya jenengan semua ini contohnya dua-dua ini, tepuk tangan dulu ya. Di wilayah Kecamatan Kalibening. Kembali lagi flashback, kita datang ke sini ya karena kita baru, kita coba untuk beradaptasi, kita komunikasi, dan saya kira kalangan muda adalah salah satu unsur yang memiliki apa ya, peran yang sangat signifikan terhadap kemajuan di suatu wilayah. Kita mencoba untuk berkenalan barangkali ya, silaturahmi dengan rekan-rekan pemuda di wilayah Kecamatan Kalibening, dan alhamdulillah sekali saya sangat berterima kasih, semuanya welcome dengan saya, dan itu juga yang mendatangkan nilai kebanggaan terhadap masyarakat Desa Kalibening. Yang tadi saya ingin sampaikan yang belum terangkat yaitu pegiat seninya, Mas. Pegiat seninya. Di sini pemuda-pemudinya ya, kalangan pemudanya ya, kita sebut kalangan pemuda karena semuanya berjiwa muda. Karena setelah saya masuk ke dalam juga ternyata nggak semuanya masih muda, ada yang masuk tua lah ya. Tapi karena semangatnya muda, saya kategorikan itu pemuda-pemuda. Semangat muda. Ya, potensi yang tadi sudah sampaikan, yang sekarang potensi seninya ya, Mas. Seni. Ada banyak sekali kelompok seni, dalam hal ini seni musik, yang begitu saya masuk sini tampil di setiap event-event, baik itu berkaitan dengan perayaan Hari Nasional maupun sekedar gathering, sekedar ngumpul kopi darat itu di tempat-tempat tertentu kopi darat gitu ya. Ternyata luar biasa ya dari segi musik. Ada beberapa grup musik, saya tidak hafal, jadi kalau saya sebutkan Cikitok, yang lain Mary, nanti bisa Ada beberapa grup daftarnya, Iya, daftarnya ada di bisa sini. di gitu ya. Dan itu tidak hanya musik, Mas. Musik pun kita bicara luas, meliputi berbagai aliran. Iya. Dangdutnya ada, Dangdutnya ada. rocknya ada, di atasnya rock lagi itu yang kalau saya dengerin teksnya, itulah pokoknya itulah, itu ada yang Metal. melo-melo, ada, maksudnya melo aliran ya, Iya. bukan melo-melo ikut-ikutan, bukan. Oh, saya bilang melo-melo rock, Iya. bukan. Melo. Dan semuanya itu bisa mengakomodir seluruh hasratnya masyarakat aliran seperti ya. Dan itu tidak hanya musik. Beberapa waktu yang lalu kita jalan-jalan ya, barangkali malam juga sempat melihat ada yang berkumpul. Teater juga ada, Mas. Teater juga ada. Kebetulan waktu itu saya begitu mau mendekat sudah bubar dulu karena memang durasinya ada malam. Itu apa itu? Oh, teater lah. Begitu saya mau datang, ternyata sudah selesai itu peta seninya. Nah itu yang nantinya menjadi apa ya, partisipasi kita juga untuk semakin menghidupkan yang seperti itu ya. Pemudanya itu potensinya luar biasa, kita hidupkan, kita makmurkan. Makmurkan dalam arti tidak kita mengurusi mereka hidupnya sendiri, tapi memakmurkan aspirasi yang mereka miliki, ide-ide kreatifnya, mari kita bicarakan. Kami tidak menjanjikan sampaikan, kita realisasikan tidak, karena itu lagi ya, dengan adanya berbagai keterbatasan kita tidak bisa mengakomodir atau merealisasikan seluruh ide-ide kreatif. Jadi ya mari kita bicarakan, kita diskusikan perlu apa dan bagaimana. Termasuk tadi juga menyinggung ada pertanyaan ya, tadi menanyakan ke depan mau kita bagaimana. Iya, betul. Sementara ini memang untuk event-event tertentu, karena kita untuk salah satu upaya ya memajukan sebuah potensi adalah dengan menyelenggarakan event. Kita bisa contohkan barangkali di sebuah tempat wisata alam, di situ kita sudah pernah jaya, kemudian terjadi pasang surut, kita ingin mengembalikan kejayaan kembali. Bagaimana caranya supaya masyarakat kembali menengok dan kembali minat untuk datang, kita adakan event di tempat tersebut. Ada event nih, pertama mungkin masyarakat cenderung tertarik dulu dengan eventnya, dan begitu sampai di lokasi kan, oh ternyata di Kalibening ada ini dan itu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita nikmati. Nah, itu dari wisata. Barangkali untuk potensi olahraganya juga, kemarin terima kasih kembali lagi ke rekan-rekan di Kaskentu ya, potensi ada event sepak bola juga
itu menjadi salah satu upaya untuk melaksanakan atau menghidupkan kembali persepak bolaan di Kalibening. Iya. Kemudian kedepannya juga kalau event badminton tidak kurang-kurang setiap tahun ada. Ada ya Pak. Tanpa kami menginisiasi atau mendukung pun sudah ada, baik itu di level desa, komunitas sendiri maupun di kecamatan juga ada, dan barangkali di kecamatan lain ada event yang masyarakat kita para pecinta badminton juga ikut. Sepak bola juga beberapa kompetisi di luar ya, yang baru-baru ini di level sekolah, Trofeo, Forveo itu juga diikuti oleh tim-tim sekolah dari Kecamatan Kalibening, termasuk untuk volinya juga, dan semuanya mendapatkan prestasi. Prestasi itu kan variatif ya, juara 1, 2, 3, tapi semuanya mendapatkan prestasi dan banyak juaranya itu. Nah, melalui event itu ya harapannya nanti kita bisa mengupayakan mengakomodir seluruh ide gagasan, kita wujudkan dalam sebuah event. Lebih tepatnya kalau kita mengadakan event di hari-hari biasa kan terlalu banyak sumber daya yang harus kita pikirkan untuk dicukupi ya. Iya, betul, Pak. Kita bisa berkolaborasi di perayaan HUT RI, kita bisa kolaborasi di perayaan event di desa-desa yang saya sebutkan tadi, barangkali bisa diisikan di situ ya. Harapannya nanti dengan event-event di berbagai bidang tersebut bisa semakin menggali potensi-potensi yang selama ini masih dipendam atau sudah ditunjukkan tapi perlu mendapat tanggapan perhatian dari seluruh kalangan. Dan saya sampaikan juga tidak hanya olahraga ya Mas. Kemarin kalau tidak salah terkait rangkaian HUT RI juga tuh ada lomba yang diinisiasi oleh rekan-rekan di Penyuluh KB, yaitu video pendek tentang pencegahan stunting. Itu luar biasa sekali itu. Di samping kita mengadakan lomba di situ menggali potensi perfilman pendek atau perfilm pendekan. Film pendek. Ya, tapi di dalamnya ada nilai-nilai edukasi yang insya Allah lebih mengena apabila kita sampaikan dengan format yang lebih disukai oleh masyarakat. Saya ngomongnya banyak, intinya Kalibening luar biasa. Dan saya mau tip juga ini dari rekan-rekan Gasken yang pemain sepak bola, ada satu jargon Kalibening ora sepele. Iya. Tepuk tangan. So, Kalibening ora sepele. Ora sepele. Ya luas banget ya. Bagi kita banyak banget yang dibahas dan ternyata Kita belum bertanya malah udah dijawab ya. iya. Itu kayak Luar biasa. ternyata kita kayak kurang wawasan banget ini untuk tentang Kalibening. Tadi juga yang disampaikan sama Pak Camat bahwa kita tuh harus mengenal Kalibening itu sendiri kan, biar kita lebih cinta lah. Tambahan not. Mari kita menjadi dutanya Kalibening. Tidak hanya dimiliki oleh duta wasiata, duta pariwisata itu enggak ya. Duta dalam arti kita keluar sebagai pencerminan Kalibening. Bocah Kalibening lah ya. Tingkah lakunya ya Kalibening. Pola pikirnya Kalibening, perbuatan kita Kalibening. Jadi jaga nama baik Kalibening. Bukan terus sebagian dari kita sifatnya kurang baik sehingga harus menata perbuatan jangan. Kita representasi dari Kalibening, kemana-mana kita bawa Kalibening. Siap. Yang diceritakan Kalibening. Kalau mau cerita potensi, umpamanya kita punya tugas atau punya peran di lingkup komunitas tertentu atau kabupaten Banjarnegara secara luas, suruh diminta untuk menyampaikan apa, memviralkan sesuatu, ya kita Kalibening dulu lah, baru yang lain. Ya. Kalau ngomongin wisata, ya jangan yang lain, Kalibening dulu, baru yang lain. Siap. Gitulah ya, kita dutanya Kalibening yang sifatnya lebih umum. Kemana-mana bawa Kalibening. Kemana-mana bawa Kalibening. Tetap. Itu dia, barangkali Mas Anang masih ada hal yang kayaknya belum tadi untuk tahu pemuda Kalibening tentang wisata, olahraga maupun yang lain itu kan saran dan kritiknya udah disampaikan ya oleh Pak Camat ya. Untuk mungkin dari pertanyaan tadi ya. Iya. Kita tambah lagi dari segi saran kritik dari Taken Production. Saya ngomongnya panjang lagi boleh? Boleh, Pak. Siap. Apa? Ya, panjang. Minum dulu, Pak. Sudah barusan. Sudah. Siap. Punya apa habis loh? Iya ini ada refill.
Mas siapa ya ini ya? Cus. Tolong Cus. Minta maaf ya. Yang minumnya bro. Wih, Makasih. monggo. Julukan. Monggo Pak Camat. Iya. Masih hangat. Menemani kehangatan. Menemani kehangatan. Alhamdulillah. Bismillah. Oke, Pak Camat. Ya. Melanjuti pertanyaan Pak Camat. Melanjutkan pertanyaan. Melanjuti. Lanjutkan pertanyaan. Seperti ini. Panjang ini. Pertanyaannya. Ya. Kegiatan anak muda yaitu ada satu media yaitu namanya Taken Production. Menurut Pak Camat ini gimana sih Pak? Saya baru ngeh. Apa itu? Namanya Taken Production. Taken Production. Mulanya sih mau tangan bayar. Iya, makanya. Iya. Oh, Taken Production. Saya sempat bacanya kemarin ngambil atau gimana? Ternyata bacanya Taken. Nah, itulah informasi yang bagus. Ya. Diawali dengan ucapan terima kasih ya rekan-rekan dari Taken Sama-sama, Production Pak. sudah berkenan mengundang saya karena saya dan rekan-rekan saya di pemerintahan di seluruh lini ya, baik itu Forkominca ya, Kapolsek, dan Ramil, kepala instansi lain-lain, masing-masing memiliki program yang insya Allah itu mengedepankan manfaat untuk kemajuan masyarakat, khususnya di Siak Kalibening. Memang seluruh media sosial sudah kami gunakan, namun alangkah lebih maksimal apabila forum-forum seperti ini yang seperti dilaksanakan jenengan semua di Taken Production lebih sering dilaksanakan, sehingga kami dalam memberikan informasi, memberikan masukan juga ya, dan sebaliknya masyarakat juga mendapat informasi dan bisa memberikan masukan juga lebih luas. Ya harapannya yang seperti ini berkelanjutan ya, dilaksanakan terus menerus dengan perbaikan yang seperlunya, karena ini sifatnya seperti ini saya kurang menguasai, jadi lebih paham bagaimana pengembangannya supaya lebih asik lah, harapannya lebih konsisten. Dan saya yakin jenengan pasti sudah punya rencana untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih mumpuni dari saya, dan harapannya juga semakin meluas ke seluruh bidang yang ada di masyarakat ya, sedang dari pemerintahan, dari saya, barangkali dari Forkominca yang lain, dari dinas, dari pemerhati olahraga, pelaku UMKM, budayawan, dan semuanya harapannya bisa dirangkul semua supaya dihadirkan di event Taken Production ini, sehingga bisa saling berbagi informasi dan edukasi seperti yang sampaikan tadi ya. Informasi, edukasi, dan menghibur. Edukasi, informasi, informatif. Salah ya? Informatif itu bersifat informasi. Nah, itu Pak. Dan menghibur. Kelemahan saya memang tidak bisa menghibur, Mas. Bukan cowok penghibur. Jadi mohon maaf kalau tidak menghibur. Selalu jaya. Terima kasih. Amin. Berarti tadi udah ada masukan dari Pak Camat. Semoga dari kru dari Taken Production juga bisa meningkatkan kualitas, kapasitas dan kreatifnya biar lebih meningkat. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan apa sih pesan dari Pak Camat kepada khususnya anak muda dan masyarakat yang lebih luas. Tentunya di Kalibening. Iya. Pesan yang sering saya sampaikan di setiap forum-forum yang menghadirkan saya tuh, jangan lupa bahagia. Oke. Jangan lupa bahagia. Penting itu Pak, penting. Bahasanya mau Kalibening ya, sing pada bombong lah. Bombong. Contohnya terkait kemarin ya, ketika kita sedang diterjang badai COVID, ternyata kebombongan meningkatkan imunitas. Oke. Harapannya ketika kita bahagia, seluruh aktivitas yang kita jalani akan semakin lancar karena kita all out di dalamnya. Tentunya masing-masing kegiatan kan punya tantangan sendiri-sendiri, Betul Pak. kemampuan sendiri-sendiri. Nah, insya Allah kita berdoa semoga seluruh masyarakat Kecamatan Kalibening, tidak hanya pemudanya, tapi di bawahnya pemuda dan di atasnya pemuda, semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Bisa menjaga kesehatan masing-masing, diawali dari diri sendiri dan lingkungan,
sehingga menciptakan kesehatan keseluruhan di wilayah Kalibening. Semoga tetap semangat dalam berusaha di setiap bidangnya masing-masing, senantiasa mendapat kemudahan dan kelancaran, dan suasana kesemeduluran ini Oke Pak. akan selalu terjaga dan menjadi ruhnya kehidupan di Kecamatan Kalibening. Hanya itu barangkali pesan yang saya sampaikan, karena saya berpesan ke diri saya sendiri aja kadang sok sulit. Jadi malah justru saya ingin berpesan kepada masyarakat Kalibening ya, seluruhnya saja, apabila ada masukan-masukan yang terkait dengan kami, baik secara pribadi maupun dalam menjalankan tugas, ada yang belum sesuai dengan harapan pasti ada, tapi monggo kami diingatkan setiap saat di berbagai forum, tentunya dengan cara-cara yang ya semedulur lah. Oke. Ada Mas? Siap. Baik, terima kasih Pak Camat. Tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan di panjang lebar, dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita sebagai anak muda dan Iya, tetap. kita Pak Camat Iya. masih muda. Pak Camat masih muda. Jangan seperti itu. Oh, ya. Buannya sakit. Baik, terima kasih sekali Pak Camat sudah hadir di Taken Production. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Informasinya sangat berguna bagi kita semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan tadi Pak Camat juga berbicara bahwa keterbukaan untuk berkomunikasi di lain waktu juga. Sekali lagi terima kasih Pak Camat. Mohon maaf apabila suguhannya atau ini kurang Sampainya. Ya. Saking asiknya ngobrol belum sempat. Tadi habis ini ini Terima kasih. UMKM. Nah, Oke, pemirsa Taken Projection, kali ini kita di episode ini kita sangat luas sekali pembahasannya tentang Kalibening khususnya, dan kita dibersamai oleh Bapak Camat dan khususnya Mas Anang. Berarti tadi dari kepemerintahan itu sangat membuka luas informasi dan keterbukaan untuk berkesinambungan, dan tadi sudah dijelaskan juga dari UMKM, Ya, betul. dan juga dari pariwisata, Iya, pertanian, geografis, banyak sekali. Dan closing statement yang pada malam hari ini kita rangkum adalah kita bersama-sama bersinergi di skala ini untuk mendekatkan Kalibening yang lebih maju. Kalibening ora sepele. Terima kasih Pak Camat. Sampai jumpa di lain episode. Kita kembali lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa. Saya Samadam mengucapkan terima kasih, dan Saya Bonang mengucapkan terima kasih. terima kasih juga. terima kasih Pak Camat. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.